Nah, itulah yang disebut dengan takdir. Tapi, jadi kita boleh memilih, kita mau jadi manusia seperti apa nih? Saya rubah diri saya, itu sama dengan saya merubah nasib saya, Allah ACC dengan perubahan itu. Namun sebelum saya jelaskan lebih detail tentang ilmunya atau materinya kali ini, saya ingin sampaikan sudah dekat sekali ke hari hanya. Tanggal 19 Oktober saya hadir di Jakarta dengan sebuah seminar Spiritual Law of Attraction, di mana di sana akan membahas tentang teknik-teknik secara spiritual, bagaimana menerapkan ilmu loa, bagaimana mengubah diri lebih baik, mengubah karakter atau pola pikir kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan program ulang bawah sadar atau terapi yang akan diberikan langsung oleh saya kepada Anda semuanya. Manfaatkan kesempatan ini, silakan daftarkan diri Anda. Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomornya Mbak Vista dengan Mas Roni, ada di layar monitor Anda saat ini, atau klik link yang ada di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang tidak berkesempatan untuk nonton siaran langsungnya dan nonton siaran ulangnya. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video-video saya. Insya Allah, meskipun materinya sederhana, video-video yang saya berikan ke Anda, tapi saya yakin kalau Anda amalkan, Anda cermati, Anda resapi, dan Anda pahami, kemudian Anda amalkan, itu bisa dan mampu membawa Anda pada perubahan yang lebih baik lagi di masa depan. Nah, bicara tentang perubahan, tentunya ada kiat-kiat yang harus dilakukan. Tapi saya akan bahas, apakah yang kita alami hari ini benaran takdir atau nasib kita? Nah, dari apa yang saya sampaikan mungkin timbul pertanyaan, lantas bedanya antara takdir dengan nasib itu apa sebenarnya? Saya akan jelaskan di sini, nanti Anda tahu Anda berada di mana, Anda berada di takdir atau di nasib. Simak videonya sampai selesai. Baik teman-teman, sebenarnya kalau Anda simak baik-baik setiap materi yang saya sampaikan di YouTube, itu lebih dari cukup. Karena YouTube ini dibuat untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang sederhana sehingga bisa menjangkau semua tipe manusia, baik dari cara berpikir yang low, middle, bahkan high. Apalagi ya, kalau yang sudah pintar pun pasti akan lebih mudah menangkap apa yang saya sampaikan. Tinggal Anda praktekkan saja. Tidak banyak di video saya itu berbicara tentang teori. Sebenarnya lebih kepada step by step, langkah-langkahnya atau mempraktekannya seperti apa untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Tadi di awal sempat saya singgung mengenai takdir dan nasib. Apakah yang kita jalani ini benar takdir atau nasib? Timbul pertanyaan, perbedaannya apa, kan gitu ya, antara takdir dan nasib. Takdir itu mutlak milik Allah. Contoh, Anda lahir di dunia ini, itu takdir. Anda nggak bisa milih, Anda harus ditakdirkan atau Anda dilahirkan di dunia ini dari rahim siapa, itu takdir dari Allah. Kemudian Anda menikah, jamnya, harinya, itu Anda tidak bisa merubahnya. Itu mutlak dari Allah, menikah. Kemudian mati, kemudian rezeki, itu mutlak di tangan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan takdir. Tapi seperti apa kehidupan kita, perjalanan kita, itu nasib. Kemudian dengan siapa kita menikah, itu nasib. Kemudian berapa banyak rezeki yang kita dapatkan, itu nasib. Nah, nasib ini sebenarnya itu desainnya kita sendiri. Anda perlu tonton video saya sebelumnya yang saya bahas tentang pikiran bawah sadar. Itu nasib. Nah, nasib ini bisa dirubah. Timbul pertanyaannya, apa iya bisa dirubah? Tadi Anda harus tahu dulu ya, takdir itu mutlak milik Allah. Kita nggak bisa ikut campur. Tetapi nasib bisa kita rubah. Dan Allah berikan wewenang itu kepada kita. Buktinya apa? Allah yang mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah. Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita sendiri yang merubahnya. Artinya kita punya peran untuk merubah nasib kita, lalu di-ACC oleh Allah. Nah, di sini Allah juga ikut andil berperan dalam hidup kita. Sama seperti sering saya jelaskan bahwa Allah itu mewujudkan sesuatu melalui pikiran dan perasaan kita. Allah mewujudkan sesuatu melalui hati kita atau rasanya kita. Berarti medianya adalah kita. Nah, tinggal kita tentukan, kita pilih,
kita akan kemana dan seperti apa. Takdir itu ketetapan atau ketentuan, nasib itu pilihan. Kalau Anda ingin hidup Anda negatif, buruk, kesusahan, kesialan, kesengsaraan, ya mudah sebenarnya. Cukup Anda pikirkan berulang, rasakan berulang tentang kesusahan. Itu pilihan. Tapi pilihan kedua, Anda atau kita masih berkesempatan untuk menentukan hidup kita baik, beruntung, dan sebagainya. Dan itu pilihan kita juga. Jadi kita boleh memilih, kita mau jadi manusia seperti apa nih? Itulah nasib. Dan bisa kita rubah. Kalaupun hari ini Anda merasa kesulitan, Anda merasa kesusahan, itu bisa dirubah nggak? Itu bukan takdir, itu nasib. Nasib itu bisa dirubah. Dan yang bisa merubah itu Anda dulu. Kemudian Allah ACC. Ini tidak akan lepas dari tangan kuasanya Allah ya. Karena semua yang ada di semesta ini milik Allah. Dan tidak ada satupun yang bergerak tanpa seizin Allah. Nah, apa yang harus kita rubah agar nasib kita bisa berubah juga? Yaitu semua dogma yang ada di dalam bawah sadar. Tidak banyak orang yang mau belajar tentang ini. Jadi semuanya bermula dari diri kita. Walaupun sebenarnya kalimat Allah tadi tafsirnya kepada syukur sebenarnya. Nah, syukur itu kan kata sifat dan itu masuk atau ada di dalam bawah sadar kita. Yang tadinya kita lebih sering menolak terhadap kejadian yang kita alami, maka akhirnya Allah tambah itu. Ya, ini ada hubungannya dengan keridhaan sebenarnya. Sebenarnya kalau Anda bisa membedakan antara takdir dengan nasib, Anda tahu persis kok apa yang harus Anda lakukan. Nah, Anda menonton video saya dan video-video pengembangan diri lainnya. Itu adalah cara Anda untuk merubah nasib Anda. Kalau nasib bisa dirubah, seperti apapun sulitnya Anda, itu bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Sama seperti Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya kita pun diberikan peran di situ. Sesulit apapun kita bisa melewatinya. Nah, di situ akan ada sebuah peluang untuk kita bisa merubah masa depan kita. Nah, sekarang kiat-kiatnya apa yang bisa membuat nasib kita itu berubah? Coba deh. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Manfaatkan keadaan sebaik mungkin dan manfaatkan hati sebaik mungkin. Nah, mulai sekarang, mulailah memanfaatkan waktu-waktu yang spesial. Dan pikirkan, rasakan tentang kebaikan saja. Untuk orang-orang yang sekedar ingin belajar, ini mudah untuk dilakukan. Tetapi buat teman-teman yang merasa sedang punya masalah, ini saya percaya ini tidak mudah, tapi bisa. Sesulit apapun keadaan Anda, coba deh ikuti dan lakukan saran-saran saya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Waktu-waktu yang spesial, waktu-waktu yang berharga. Contoh, pagi hari, di mana pagi adalah waktu kita memulai setiap aktivitas kita. Dan manfaatkan waktu pagi ini menjadi lebih berharga, bernilai untuk diri Anda. Dengan cara bersyukur, diterima semua keadaan, dan diridhoi semua kejadian. Kenapa kok jadi larinya ke syukur? Karena memang kalimat Allah tadi itu sebenarnya mengajak diri kita untuk merubah diri kita dengan hanya memikirkan kualitas syukur kita. Berarti di sini bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya masalah datang itu karena sebab kitanya yang selalu menolak setiap kejadian yang diberikan oleh Allah. Padahal kejadian tersebut itu bagian dari desainnya kita. Allah hanya meng-ACC saja. Kita yang berbuat, kita yang menolak, kan aneh rasanya sebenarnya. Ya. Jadi belajarlah untuk menerima semua kejadian. Dimulai dari waktu yang istimewa. Banyak-banyak bersyukur. Kemudian keadaan-keadaan yang Anda alami itu terima. Ya, ini di perasaan sekali lagi. Karena coba deh Anda cek. Sebenarnya Anda menolak dan tidak mau kan mengalami apa yang Anda alami saat ini. Anda menolaknya. Kata menolak itu berarti kan sebuah rasa protes kepada Allah. Kenapa saya mendapatkan ini? Jadi kita menganggap bahwa kita itu harusnya mendapatkan yang baik-baik saja gitu. Nah, kalau memang Anda ingin mendapatkan yang baik-baik saja, maka coba perhatikan pikiran dan perasaan Anda. Anda harus memikirkan dan merasakan yang baik-baik saja. Cuma kita yang bisa merubah hidup kita. Barulah nanti Allah bantu kita untuk merubah masa depan kita. Nasib bisa dirubah, karena nasib itu pilihan. Tinggal Anda milih, Anda mau mengambil pilihan yang mana? Pilihan yang sulitkah atau pilihan yang mudah? Saya tahu ini tidak instan. Ini semuanya berproses. Jadi tolong jadilah sahabat terhadap proses-proses yang Anda jalani. Anda sendiri yang bisa mengayomi. Anda sendiri yang bisa membela diri Anda.
Kalau Anda mau berubah, maka rubahlah cara berpikir Anda. Rubahlah perasaan Anda, rubahlah tutur kata Anda. Dan rubahlah pola pikir Anda. Berhenti suuzon, berhenti berburuk sangka pada nasibmu di masa depan. Berhenti berburuk sangka pada orang lain yang sebenarnya orang lain tidak ngapa-ngapain Anda. Berhentilah menyalahkan diri sendiri, berhentilah menghakimi diri sendiri, dan juga tidak perlu menghakimi orang lain atau menyalahkan orang lain. Lantas di mana yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah. Hanya saja Anda tidak paham. Kalau Anda paham, Anda sadar, Anda tahu kok Anda harus mengambil sikap seperti apa. Coba perhatikan, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang mengerti akan dirinya. Orang-orang sukses itu orang-orang yang memanfaatkan waktu berharganya. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang selalu menjaga pola pikirnya dan berbaik sangka pada apapun. Dan ketika keburukan datang kepada dirinya, dia memaklumi dirinya. Tetapi tidak membiarkan itu terus berlarut-larut dalam hidupnya. Kalau kita kemas, kalau kita mau to the point ya, sebenarnya cuma dua. Luka batin dengan mental block. Dan mental block ini muncul karena sebab luka batin. Nah, luka batin ini ada di dalam hati. Nah, hati ini adalah ruang memori, ruang kejadian. Yang dirubah tuh itunya maksudnya. Maka nasibmu akan berubah. Rubah luka itu menjadi sebuah penerimaan dan kebahagiaan. Kalau semua itu bisa berubah, itu artinya Anda sudah merubah nasib Anda. Tinggal Allah ACC saja. Tinggal Allah ACC. Kenapa saya bisa seakan-akan kok yakin banget seperti ini? Teman-teman, saya mengalaminya. Saya mengalaminya, saya merasakannya. Saya sudah sering sekali ceritakan bahwa mindset saya ini mindset miskin sekali dulunya. Ya, saya adalah tipe-tipe orang yang selalu melihat kegagalan bukan keberhasilan. Tetapi karena seiring berjalannya waktu saya ingin bertumbuh, saya banyak belajar. Ternyata orang lain tidak salah. Yang salah adalah diri saya. Tetapi ketika saya anggap bahwa saya salah mendogma atau mendoktrin diri saya tahu bagaimana cara merubahnya. Dan akhirnya saya sudah tidak lagi menyalahkan diri saya. Saya lebih kepada menerima. Dan hasilnya luar biasa. Ketika saya merubah diri saya, ternyata Allah rubah nasib saya. Saya rubah diri saya, itu sama dengan saya merubah nasib saya, Allah ACC dengan perubahan itu. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bedakan antara takdir dan nasib. Berhenti menyalahkan keadaan. Karena semuanya bermula pada diri kita. Kalau bicara takdir itu mutlak milik Allah. Tapi takdir sudah saya sebutkan kriterianya tadi. Hidup, dilahirkan ke dunia itu takdir. Rezeki yang kita dapat itu takdir. Kemudian menikah dengan siapa itu takdir. Pertemuan seperti apa itu takdir. Tapi dengan siapa kita harus bertemu sefrekuensi atau tidakkah? Dan menikah dengan siapa, kemudian hidup seperti apa, rezeki seberapa banyak, itu nasib ada di diri kita dan kita yang bisa merubahnya, kita yang bisa meraihnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Video ini singkat saja, tapi insya Allah tidak akan merubah esensinya dan tidak merubah manfaatnya. Selamat mengamalkan dan silahkan berpikir dengan hati yang jernih. Benarkah yang saya sampaikan? Terima kasih, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.